Ini bukan pertama kalinya aku nangis untuk sebuah film, tapi ini pertama kalinya aku nangis kejer banget untuk sebuah film. Dan hari ini aku mau bahas filmnya, yang mana filmnya ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama, yaitu adalah Gojuni Horotsu no Kujiratachi atau 52 Hertz Whale. Jadi awal mulanya seperti ini, 52 Hertz Whale atau paus dengan frekuensi 52 Hertz, mereka adalah paus-paus dengan suara yang tidak bisa didengar oleh paus-paus lainnya. Jadi sekalipun mereka sudah bersuara kian nyaringnya gitu ya, tidak akan ada paus yang bisa mendengar karena gelombang suaranya itu berbeda dengan paus-paus lainnya. Makanya mereka disebut juga sebagai paus yang kesepian. Nah, paus yang kesepian ini itu menganalogikan orang-orang yang nantinya akan diceritakan di dalam 52 Hertz Whale ini. Jadi yang pertama ada pemeran utama kita namanya adalah Kiko, yang kemudian dia memiliki nama baru yaitu adalah Kinako. Kenapa dia bisa punya nama Kinako? Kalian harus tonton dulu. Karena kebetulan novelnya itu belum ada di Indonesia. Kayaknya sih belum diterjemahin juga. Jadi Kiko ini dia itu adalah seorang perempuan muda gitu ya, perempuan muda yang awal mulanya pada saat filmnya mulai dia diceritakan tinggal di Oita, sebuah kota gitu ya. Kota atau apa aku kurang tahu juga, dan dia itu tinggalnya di dekat sama lautan. Dan memang rumah dia itu sengaja ada semacam deck gitu untuk dia bisa melihat lautan secara langsung. Pada saat masih muda, Kiko ini memang merupakan korban dari child abuse dari ibunya sendiri. Karena emosinya kian menumpuk, dan menumpuk, di satu sisi dia juga harus menjadi caregiver untuk ayahnya. Akhirnya tibalah di suatu titik di mana Kiko ini merasa dia sangat muak gitu ya dengan hidup dia, dan dia ingin menyudahkan hidupnya gitu. Pada saat dia ingin menyudahkan hidupnya itulah akhirnya dia ditolong oleh seseorang bernama Anko, seorang guru ya lebih tepatnya, yang mana ternyata dia adalah kolega ya, masih teman juga, masih ada koneksinya dengan teman dari Kiko pada saat dia masih SMA. Kehadiran Ansan atau Anko dalam hidupnya Kiko ini sebagai secercah harapan gitu untuk Kiko. Jadi Kiko yang tadinya tuh sama sekali gak berminat untuk bisa melanjutkan hidupnya dan gak punya mimpi sama sekali, mulai sedikit-sedikit demi sedikit dia bisa memiliki mimpi dan bahkan dia bisa kerja. Tapi ada suatu masa di mana suatu kejadian yang cukup besar untuk hidupnya Kiko terjadi sampai akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Oita dari Tokyo. Ketika sampai di Oita, Kiko itu bertemu dengan seorang anak laki-laki yang pada awalnya aku kira anak perempuan karena rambutnya itu panjang. Tapi ternyata ada alasan kenapa rambutnya itu panjang. Dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang pada awalnya tidak diketahui namanya. Karena dia merupakan anak yang bisa dikatakan tidak sengaja gitu ya dari seorang seleb gitu ya yang cukup terkenal, tapi dia itu memang saat ini sudah tidak jadi seleb lagi gitu. Dia kerja gitu di sebuah kafe. Nah, karena Kiko merasa bahwa anak ini memiliki kondisi yang sama dengan dia pada saat dia masih muda dulu, dia masih kecil, akhirnya Kiko tuh ingin sekali membantu anak ini gitu, mencarikan nama gitu ya, dan juga mencarikan tempat tinggal, bahkan willingly mengurus anak ini, walaupun ibu dari si anak ini sama sekali nggak mau ngurus dia. Awal mula aku nonton film ini adalah karena adanya Jun Shi-son. Dia adalah salah satu aktor Jepang favorit aku, tapi ternyata peran dia di dalam film ini itu cukup sedikit gitu ya, walaupun ternyata sangat berperan penting di dalamnya. Dan satu hal yang sangat menurut aku sangat sedih dan sangat menyakitkan itu, sangat gitu, bikin nyesek pada saat aku menonton filmnya adalah ketika part dimana Kiko itu mengingat bahwa Anko itu adalah alasan dia untuk tetap hidup. Jadi dia ingin bagaimanapun juga menyelamatkan si anak ini supaya ini anak juga tetap bisa melanjutkan hidup gitu ya. Jangan sampai anak ini seperti dia dulu gitu ya, merasakan sakit yang dia rasakan. Karena ternyata Kiko ini bukan hanya korban dari child abuse aja, tapi dia juga korban dari relationship abuse yang mengatasnamakan cinta gitu ya. Ada satu scene di dalam filmnya yang menurut aku sangat sedih gitu ya, dan itu adalah ketika nanti akan dibacakan sebuah surat dari seorang tokoh gitu, dan aku nggak mau spoiler lebih banyak lagi, jadi aku nggak akan ngasih tahu surat apa dan kenapa surat itu ada, tapi yang pasti peran surat ini sangat besar ya untuk aku gitu. Dan ternyata
ketika aku menonton gitu ya, aku sama temanku baru menyadari kenapa ada kata tachi di judulnya gitu. Pada dasarnya tokoh-tokoh di sini mereka sangat mirip gitu ya dengan 52 Hertz Whale. Dan film Jepang itu sendiri menurut aku menyajikan suatu ciri khas yang sangat sangat spesial menurut aku. Yang ini benar-benar hits me hard sih. Pada saat itu aku nonton, rasanya tuh aku sampai benar-benar nangis yang sesenggukan banget, padahal sebelumnya aku jarang banget merasakan hal yang seperti ini. Aku sih berharap banget ya supaya novelnya ini bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris mungkin. Aku kurang tahu sih bahasa Inggrisnya udah ada atau belum, karena aku taunya cuma yang versi novel Jepangnya aja. Karena ceritanya tuh sangat bagus, cerita di filmnya ya, aku sih rasa mirip-mirip dengan cerita di novelnya seharusnya dan tidak banyak yang diubah. Dan juga dia tuh meng-highlight betapa tulusnya orang yang sebenarnya adalah orang asing gitu, stranger. Tapi ketika dia merasakan hal yang sama gitu, mereka memiliki sense of ingin membantu juga satu sama lain. Dan ya, menurut aku obat dari orang-orang yang mungkin kesepian atau orang-orang yang suaranya tidak didengar adalah mereka hanya butuh teman dan butuh untuk didengarkan gitu ya. Seperti kata Kinako, dulu suaraku juga nggak didengar hingga akhirnya seseorang datang dan dia adalah orang yang sangat spesial dan yang pada akhirnya mendengarkan suara yang selama ini ingin aku utarakan.